Ternyata Tuhan yang mendatangkan kesesatan itu Tuhannya Kristen. Kita lihat sekarang, Anda bertanya kepada saya, Nandar yang ganteng, debater dari Kuningan, Jawa Barat, siapa yang menyesatkan? Ternyata yang menyesatkan itu Pak Bom Bom, yang berbuat, siapa yang menipu daya, kata Pak Bom Bom. Wa makoru wa makorullah wallahu khairul makirin. Dengan ayat itu Bom Bom bertanya, Nandar ganteng, siapa yang menipu daya? Manusia siapa yang nipu daya? Saya tunjukkan. Pak Bom Bom blunder lagi nih nanya nih. Pak Bom Bom perhatikan nih, siapa yang menipu dan berbuat licik? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Teman-teman, ini LAI berusaha menutupi Paulus dengan mendambah kamu katakan. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, kamu katakan itu nggak ada. Saya baca nih, makanya saya tanya Pak Bom Bom balik nih. Ini diksi kamu katakan ini bahasa Yunaninya yang mana? Setelah saya cari nggak ada nih kamu katakan dalam bahasa Yunaninya. Artinya ini tambahan dari LAI. Hesto de hego haukate baresah yumas al yufarkon fanorgos dolo yumas elabon. Artinya apa? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kalau Pak Bom Bom tidak tahu ini siapa, Paulus. Jadi kalau Pak Bom Bom tanya siapa yang menipu daya dan berbuat licik, Paulus. Ayatnya ada Pak Bom Bom. Saya nggak menghina, nggak menghujat. Ayatnya ada tertulis. Pak Bom Bom udah kena bolak-balik nih tentang umatnya Nabi Musa yang dihukum oleh Allah karena menyembah patung anak sapi, ada di dalam Torah. Al-Quran hanya menceritakan fakta yang terjadi pada saat itu. Bener? Tanya aja Rita Wahyu. Sebagai seorang praktisi Ibrani, bener nggak itu di dalam bahasa Ibraninya perintah untuk saling bundir? Masih nggak paham? Sekarang ini pembahasannya udah melenceng kemana-mana saya rasa. Pak Bom Bom, pertanyaan saya di awal, saya tanya kepada Anda, Kristen kenapa menyembah Roh Kudus? Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, makanya tunjukkan di dalam Torah Musa menyebut Roh Kudus. Kalau hanya sekedar Ruah Elohim, ternyata Elohim itu bukan hanya punya satu roh, ada Ruah Ra'ah, ada Ruah Tame. Masalah pertanyaan si Rudi bertanya tentang zat, laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak ada yang serupa dengan dia. Makanya tidak ada dalam bahasa Arabnya zat. Coba Anda saya tanya, di mana bahasa Arabnya zat? Itu hanya bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah entitas. Itu esensi yang ingin kami sampaikan. Jeder. Begitu cara debat. Sekarang saya tanya, kenapa di dalam 2 Korintus 12 nomor 16 ada tambahan kamu katakan dari bahasa Yunani yang mana? Jangan cemberut Pak Bom Bom. Bukan cemberut, saya mau ketawa lihat kalian punya. Minta maaf ya, kalian kayaknya tidak sekolah kayaknya. Yusupe cemberut, cemberut nggak bisa ketawa lagi dia. Pak Bom Bom, Pak Bom Bom. Nandar kan pintar bahasa Yunani, bahasa Inggris. Do you understand he speak English? Okay, Yusupe, he don't speak English. Hey, Yusupe, you study speaking English. Okay, do you understand? You don't know speak English. Okay. Speaking English. Yes, okay. Do you know delusion? What delusion? What delusion? What delusion? Yes. What delusion? Speak English and Yunani. What do you know a plan? Oke. Sekarang sudah oke. Giliran saya. Oke. Langsung. Timernya Pak. I'm crazy. Oh, rupanya Yesus bahasa Inggris ya Yesusnya. Tenang. Crazy. You crazy. You don't know speak English and Yunani. You look at me. Okay, do you understand? Sebentar ya. Yusupe I. Nandar ini tolong buka 2 Tesalonika 2 ayat 11. Ya, ini bahasa Yunaninya ya. Nandar tolong buka bahasa Yunaninya. Ya, kira-kira delusion ya, planes ini artinya apa? Delusion itu adalah ilusi, bukan penyesatan ya Ustadz PI.
Itu di dalam bahasa Indonesia penyesatan itu terjemahan waktu itu kan masih kurang bahasa Indonesia. Delusion of delusion atau planes ya. Planes ini artinya apa ya? Nandar, kau sudah tahu Nandar. Jangan kau tipu Ustadz PI nggak percaya bahasa Yunani. Hei kalian berdua. Planes itu delusion itu ilusi bukan penyesatan. Oke? Sudah ya Nandar, kau jangan tipu Yusuf PI itu. Kau bikin dia jadi bingung-bingung oleh beleng-beleng itu. Kau ini orang kecil. Nandar, Yusuf PI, kau lihat sini Nandar. Yusuf PI, kubal balik kau. Nih. Kau bilang bahwa yang menyesatkan adalah manusia. Yusuf PI, tolong buka dong surat 7 Al-Araf 186. Jangan kau tidak membaca Al-Quran. Siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberinya petunjuk dan dia akan membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatannya. Saya tanya kau, yang menyesatkan siapa? Tadi kan saya tanya. Berarti yang menyesatkan siapa? Aduh malu aku. Yang menyesatkan siapa? Kau yang jawab sendiri ya. Silakan tolong buka surat 7 ayat 186. Kemudian yang merencanakan, yang menyusun tipu itu siapa? Ya, kita buka surat 27. Nandar, kau tolong baca dulu. Surat 27. Tolong dicatat. Catat. Surat 27 ya, ayat yang ke-50. Tolong dicatat, Bro. Tolong dicatat. Saya cuma baca saja. Saya tidak mau menafsir. Nih. Mereka membuat tipu daya dan kami ini siapa Nandar? Kami pun menyusun. Kami menyusun tipu daya. Saya tidak mau menjelaskan, kau jelaskan saja. Kami ini siapa? Tulisan besar. Kami pun menyusun tipu daya sedangkan mereka tidak sadar. Nah, kami tidak mungkin orang yang tidak sadar yang menipu ya? Oke, tadi saya kau tolong jelaskan sama saya surat 3 ya. Surat 3 ayat 54. Supaya jangan kau bilang manusia yang menipu. Memang manusia yang menipu, tapi Khairul Makarin ini siapa? Khairul Makarin. Kau tolong jawab tolong jawab kalian berdua. Oke? Sekian dan terima kasih. Siapa ini? Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Saya tidak menafsir ya, saya baca. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya, bukan manusia. Oke? Tadi penyesatan. Kau tolong catat surat 7 ayat 188. Silakan Rudi, silakan. Oke. Sebenarnya saya malas diskusi dengan kalian. Dari kemarin gitu juga. Pertanyaan bom kalian jawabi, pertanyaanku nggak pernah kalian jawabi. Kemarin juga gitu, ku tanya lari ke Bible, jawab dari Quranmu, apa pertolongan manusia kepada Allahmu? Siapa tahu aku bisa menolong, biar ku tolong juga. Carikan saya ayatnya, apa pertolongan manusia terhadap Allah? Penting ini loh. Kalau bisa kau sebutkan, nanti kami bantu juga, biar cepat selesai. Ya, dari tadi nggak dijawab. Nah, sekarang mengenai DZ itu zat, itu bahasa Indonesia. Oke. Kita kembali ke bahasa Arabnya, wajah. Ya wajah lah. Ini bilang face atau wajah atau zat, wajhu. Tulisannya WAJHU. Bacanya Arabnya aku nggak tahu. Ya kau jelaskan kepada kami. Kau jelaskan kepada kami Nandar. Dah. Kau jelaskan itu bukan DZ tapi apalah. Ya. Ini enggak, kau bilang itu kan bahasa Indonesia. Apa bahasanya kau jelaskan? Baru kau jelaskan ini loh buktinya Musa menyembah DZ itu, menyembah ini. Cari ayatnya. Tapi itu semua aku nggak penting. Yang paling penting sama aku, tunjukkan apa pertolongan manusia kepada Allahmu. Semua itu aku nggak penting, cuman itu yang aku penting. Apa pertolongan manusia kepada Allahmu, biar aku bisa menolong Allahmu. Siapa tahu kau nggak pernah menolong Allahmu kan Nandar? Aku pingin sekali menolong Allah, karena aku selama ini hanya menolong manusia. Pingin aku menolong Allah. Kenapa? Berarti aku lebih hebat dong. Menolong itu artinya bisa kepada yang lemah. Kalau kepada yang kuat mana menolong namanya. Ya. Tunjukkan satu ayat, silakan Pak Bom. Tolong fokus Ucup. Kau belajar sama Nandar yang bisa bahasa Yunani. Planes itu dalam bahasa Inggris delusion. Delusion itu ilusi. Itu terjemahan bahasa Indonesia memang pada waktu itu masih kurang. Jadi tulis itu penyesatan. Ilusi itu bukan penyesat ya. Kau belajar sekolah baik-baik supaya Kemudian Nandar, kau tolong jelaskan 27 ayat 50 ya. Oke, baik ya. Tolong Al-Quran yang sebentar. Tolong Al-Quran, tolong fokus pertanyaan saya. Yang menyesat siapa? Jangan ngarang-ngarang. Saya cuma baca aja. Loh, saya fokus. Saya udah jelaskan. Biarlah netizen yang menilai ya. Oke. Biarkan netizen yang menilai. Kita mulai lagi. Ustadz, ini wajahku, wajhia liladi, ini jatku.
Ini wajah tuh, ini jatku dulu. Makanya Kau tertawa saya itu kan? liatin. Yang kau tertawa itu kan Langsung cuma ketawa saya tadi sampai buka kacamata loh. Melek saya. Waduh. Terima dulu. yang kau ketawa itu kebenaran. Sebentar. Yang kau ketawa itu kebenaran, bukan aku. Waktu kami, iya nanti dijelaskan Bang Rudi ya. Saya yang jawab Bang Rudi nanti. Dah, terima waktunya. Terima. Ini wajahku, wajia liladi, ini jatku. Ini. Udah terima dulu. Ajar Yusuf, ajar Yusuf. Bagus. Saya diterima. Wajah garis miring zat. Iya, diterima dulu. Oh. Aduh. Makanya jangan buang-buang waktu dong. Dah. Slow. Ada mute dulu. Pak Bom. Rudin mute. Silakan Ustaz Yusuf. Begini ya, delusion artinya kan ilusi. Ilusi itu sebuah penipuan, sehingga orang tertipu dibuatnya dan akhirnya menjadi sesat. Ya betul, Tuhan kalian menyesatkan gara-gara bikin ilusi. Ya, belajar lagi gitu ya Pak Bom. Perlu saya ajarin kayak gitu ya. Aduh, ya dia bikin ilusi gitu sehingga orang sesat. Kayak gitu. Pantas saja Tuhan kalian bikin ilusi terhadap kalian agar kalian sesat dan percaya dengan dusta-dusta ya, kayak gitu. Berkaitan tentang Bang Rudi sebenarnya gini ya Bang Rudi, apa yang perlu ditolong sebenarnya gini ya, kami itu menolong agama Allah, contoh seperti berdakwah seperti ini, apa yang saya lakukan dengan Bang Nandar kan kayak gitu ya, itu salah satu menolong agama Allah. Karena dari kalian yang ingin menyesatkan manusia dan ingin memadamkan cahaya agama Allah ya, padahal yang kalian lakukan itu hanyalah menipu diri kalian sendiri. Saya udah bawakan ayatnya ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalian menipu diri kalian sendiri ya, karena kesesatan menurut 2 Tesalonika nomor 2 ayat 11. Di situ dikatakan Tuhan kalian yang menyesatkan kalian ya. Terus tadi penyesatan apa juga ya yang ada di dalam Al-Quran banyak ya. Contoh seperti Pak Bom ya, yang menuhankan Yesus sebagai manusia. Itu kan hawa nafsu dia sendiri yang ingin menuhankan Yesus. Gara-gara hawa nafsunya dia menjadi sesat. Kan kayak gitu. Banyak di Al-Quran ya. Contoh Quran surah Shad ya ayat 25. Di situ Pak Bom ya sesat gara-gara dirinya sendiri, bukan karena Allah yang menyesatkan, tapi dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri yang menyesatkan dia. Jadi seperti itu. Lanjut Bang Nandar. Baik, terima kasih ya. Kalau kami menyembah Allah, ada datanya, perintahnya. Quran surat Toha 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kalau Musa menyembah Yahweh, ada datanya, ada perintahnya. Yahweh menyatakan dirinya adalah Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat kedua. Kita lihat teman-teman ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir di tempat perbudakan. Di dalam bahasa Ibraninya Anochi, Pak Bom, bukan Anoki, salah itu bacanya. Anochi Yahweh Eloheha Asher Hosyatiha Me'eret Misrayim Mibait Abadim. Ada pernyataannya. Kalau Yesus sebagai Tuhan nggak ada pernyataannya. Kalau Roh Kudus sebagai Tuhan nggak ada pernyataannya. Kalau Tuhan Yahudi minta disembah, ada ayatnya. Keluaran 24 nomor 1. Saya bacakan ayatnya. Makanya Pak Boma belajar bahasa Ibrani. Nih saya bacakan ya. Ve'el Mose amar ale Yahweh ata ve'aharo nada pa'avivu ve'shiv'i mijikna Yisrael ve'histahat pite merahok. Di sini Tuhannya bangsa Israel membuat sebuah janji agar apa? Fehistahafite merahab, sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Sekarang pertanyaan saya, ini kita temanya konsep ketuhanan loh. Kristen menyembah Roh Kudus, umat Islam tidak pernah menyembah Roh Kudus. Nabi Musa, orang Yahudi, tidak pernah menyembah Roh Kudus. Kristen menyembah Roh Kudus. Makanya saya tanya nih, orang Yahudi saja mengatakan Roh Kudus itu adalah makhluk.
tiba-tiba dalam Kristen jadi Tuhan. Pertanyaan saya, di dalam Torah mana Musa memperkenalkan Roh Kudus sebagai Tuhan? Satu. Di dalam Torah mana bangsa Yahudi menyembah Roh Kudus? Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Orang Islam, Roh Kudus itu Jibril, makhluk. Di dalam Islam, dosa terbesar itu adalah berbuat musyrik. Di dalam Kristen, dosa besar itu adalah menghujat Roh Kudus. Siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan ampun selama-lamanya. Dalam Yahudi, dosa terbesar itu adalah menyekutukan Allah. Kenapa Yahudi dan Islam sama, Kristen berbeda? Makanya saya tanya nih, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Kalau saya tanya di mana Musa menyembah Yesus, pasti nggak ada. Ayo jawab. Ini pokok penting, esensi dari kita berdebat ini. Entry point-nya di sini, nggak ada yang jawab. Fokus. Rudi, kurang 2 putaran saja. Saya pikir diskusi ini mereka takut membuka Al-Quran. Kenapa nandar Alkitab kau buka Al-Quran kau tidak berani buka saya? Oke. Langsung gerakan. Ya, habis ini. Sebentar. Abang Kes, makasih. Mam Rizka, makasih. Mam Riz, makasih. Lagi. Abang Inhok, makasih atas dukungannya. Satu lagi aja. Jangan kita kalah. Habis ini kami Satu kali aja. Saya sudah nggak bisa. Habis kami, Kalian ini nggak lagi fokus. penutup. Dah. Berarti setelah Udah kalian nggak fokus jadi. sebentar. Setelah Rudi ngomong sama Pak Bom, kemudian saya Kalian 10 menit. 10 menit ya, 5 menit Nah, baru kami tanggapi, kemudian 5 menit kita. Tapi nggak ya, penanggapan nggak boleh nyebrang lagi. Boleh, Perjanjiannya. Boleh, silakan. Silakan Pak Bom. Oke. Nah, ya. Oke, baik teman-teman ya. Ini nandar ini bagi saya kalian berdua ini cuma tahu menyerang tapi tidak tahu bertahan. Dari tadi kalian membuka Alkitab rajin, saya jawab dengan Alkitab. Giliran saya tanya Al-Quran, kalian tidak berani buka Al-Quran. Kenapa? Takut. Nandar, kalian tidak fokus dari tadi saya tanya. Bagaimana ini kalian ini? Nih, yang pertama saya tanya nih. Surat Ali Imran, tolong kau jelaskan dengan kalian berdua. Dari tadi kalian tidak jelaskan. Allah Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Khairul makarin. Kau tolong jelaskan dulu ini. Kau jelaskan, kasih tunjuk di layar ini. Bukan orang yang menipu. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Terus kemudian kau tolong catat. Kalau saya bertanya ya. Surat 27. Nih surat 27 ya. Surat 27 ayat 50. Tolong dicatat bro. Terus kau buka. Nih. Orang kafir ini ya, mereka membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya. Siapa yang menyusun tipu daya ini? Coba jelaskan sama saya ya. Ini. Tolong. Nah, terus kemudian tolong jelaskan ya. Kemudian surat Maryam nih, surat Maryam. Coba kau jelaskan sama saya. Surat Maryam 83. Tolong catat. Yusuf, kau nih ustadz baru, kau nih tinggal masa pendeta yang mengajar kau, aneh saja kau nih. Nih, tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami ini siapa? Telah mengutus setan-setan. Nah, kami telah mengutus setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka. Ini mengutus setan. Yang mengutus setan siapa? Sedangkan tadi kok tidak jawab saya punya pertanyaan. Surat 7 ayat 186. Tolong dijawab, fokus. Kalau nggak fokus lebih kita stop saja. Ini nih. Siapa saja mau setan mau apa nih? Siapa saja yang Allah sesatkan nih. Saya tidak menafsir, saya cuma baca. Minta maaf ya teman-teman ya. Jangan kalian marah saya cuma baca. Siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberi petunjuk, dan dia akan membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Kau tolong jelaskan. Ini namanya kau berdiskusi, kau tunjukkan. Jangan saya tunjukkan Alkitab saja. Kalian berdua jelaskan ya, oke? 3 ayat itu dulu. Terima kasih banyak. Rudi, lanjut Rudi. Ya, terima kasih. Memang kalian ini bukan level kula berdebat. Ya, kalian bilang, oh itu bukan zat. Pak Bom matikan. Padahal dulu bangga kali kau bilang itu zat, bukan zat cair, zat padat, tapi pakai D. Sekarang dibilang wajah, nggak mau. Ada nggak Musa menyembah wajah? Ada nggak Isa menyembah wajah?
Ada enggak Daud menyembah wajah? Coba kau jelaskan, dah aku bilang. Berarti yang menyesatkan itu kan Kemenak. Kok kau salah-salahkan sekarang? Nah, kemudian Ustaz Yusuf, dah aku bilang surah 59 ayat 8, tetap ya Al-Baqarah dibukanya. Di surah 59 ayat 8 kan dibilang begini, juga bagi orang-orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mereka mencari karunia dari Allah dan keriduannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Kutanya, apa pertolongan manusia kepada Allah? Kau bilang menolong agama. Nggak ada agama dibuatnya situ, nggak ada situ din. Gimana sih kalian berdiskusi seolah-olah kami ini orang paling on di muka bumi? Suka-suka kalian membilang. Kau tunjukkan di mana kalimat di situ ada agama. Ngarang kau. Ya. Nah, kemudian yang tadi yang ku jelaskan itu, kan kalian ludah, kalian jilat-jilat ludah kalian. Bagaimana kau mau ngakui Tuhannya Musa Tuhanmu, sedangkan kalian ngotot cabut kata Allah? Karena di perjanjian lama tidak ada kata Allah, karena berbahasa Ibrani. Kok ujuk-ujuk sekarang bahasa Ibrani terdapat kata Allah? Kemudian kalian bilang cabut kata Allah dari Injil, karena Injil berbahasa Yunani. Kok ujuk-ujuk sekarang Injil itu berada kata Allahnya? Mana yang kalian gembar-gemborkan cabut? Kalau kami cabut itu, nanti Tuhan kalian mana lagi? Bagaimana? Matikan mic Wulandar, jangan tergoncang hatimu. Terus dari mana lagi? Musa Tuhannya berarti bukan Allah, karena kalian definisikan dia bukan berbahasa Arab. Lah siapa Tuhan kalian? Nanti kalian bilang Tuhannya Musa, orang kalian akui tidak Allah. Tuhannya Isa juga bukan Allah. Terima kasih. Lain ditanya, lain dijawab. Bahas konsep ketuhanan. Cuma kau tidak kau jawab pertanyaanku. Jadi tanggapan kami nanti. Tapi Bang Rudi sama Pak Bom, kita ini membahas tentang konsep ketuhanan. Justru konsep ketuhanannya nggak dibahas. Saya tanya apapun nggak dijawab loh. Iya, itu Lah, itu kan masalahnya, konsep. melenceng Tuhan jauh ditolong. gitu loh. Sebentar. Itu kan konsep. Tuhan Sudah, ditolong. nanti netizen yang menilai. Diskusi aja, nanti netizen menilai. Udahlah. Penutup. Closing 5 menit. Closing. Bulang ini tanggapan, nanti setelah itu closing. Silakan Ya. Ustaz Yusuf. Ini closing atau enggak? Ini tanggapan kita nanti. Oh, tanggapan. setelah 5 menit. Tanggapan dulu, baru closing. Jadi ya teman-teman, kalau tanggapan malam ini sebenarnya kita sudah jawab semua ya. Karena kita berbagi waktu, kita tidak bisa menampilkan di layar, agak lambat gitu ya. Jadi main cepat aja. Dan sebenarnya kita sudah menjawab semuanya ya. Cuma merekanya aja yang kagak paham. Namanya umat terjemahan kan kayak gitu ya. Ketika saya bacakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Katanya saya kagak berdata, kan kocak kayak gitu. Jadi tadi saya mau tanggapi juga, Bang Nandar menjawab bom sekalian. Maryam 83, Allah mengutus setan untuk menyesatkan. Tapi ingat, Allah juga mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. Inna arsalnaka bil haq. Al-Baqarah ayat 119 ya. Jadi ada kebenaran, ada kesesatan ya. Ada kebenaran kepada Nabi Muhammad, ada kesesatan yang ada pada setan. Nah sekarang Pak Bom dan Rudi silahkan mau ikut Nabi Muhammad atau kagak. Kalau kalian kagak mau mengikuti Nabi Muhammad, berarti kalian mengikuti setan ya. Kayak gitu aja. Kalau kalian sekarang tidak mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti setan berarti kalian. Nah karena setan itulah hawa nafsu kalian ya, di situ digoda dan akhirnya kalian disesatkan oleh Tuhan kalian sendiri, yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Kayak gitu maksudnya ya. Kalian ingin bikin makar kepada Allah, tapi kalian menipu diri kalian sendiri. Makanya setan menyesatkan kalian sehingga kalian menyembah Tuhan yang jadi manusia, dan disitulah Tuhan ya mendatangkan kesesatan atas kalian. Lanjut Bang Nandar.
Ya, mereka juga gak ngerti. Makanya kalau belajar Islam itu menggunakan Al-Quran, original teks Quran itu ya bahasa Arab. Di situ dikatakan wa makaru, wallahu khairul makarin. Bukan makarin, makirin. Wallahu khairul makirin, bukan makarim. Tadi makarim. Makanya ente definisikan dulu nih makar, oten-oten. Makar itu apa? Makanya kata makar ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Ya, OPM, berbuat makar. Nah, makar itu dari bahasa Arab, dari Quran. Makar itu tindakan perlawanan. Ayat Quran surat Al-Imran ayat 54 itu berbicara bagaimana Allah menolong Nabi Isa. Makanya baca ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian Anda benar yang dikatakan Yesus. Semut di seberang lautan kelihatan, tetapi balok di matamu kalian gak kelihatan loh. Selembar balok di matamu gak kelihatan, Tuhanmu saja mengirim setan. Ini loh, Tuhanmu mengirim setan ini loh. Tadi ayatnya sudah saya bacakan nih. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Yahweh. Tuh, roh jahat yang daripada Yahweh diutus untuk mengganggu Saul. Masih nggak ngerti? Ya ampun, Pak Bombom. Banyak itu ayat kayak gitu, roh jahat dari Tuhan itu banyak itu Bang Nandar di kitab banyak mereka. Sekali. Tetapi persoalan pada kesempatan malam hari ini bukan berbicara tentang sesat menyesatkan. Kita berbicara nih fondasi iman Kristen yang menyembah Roh Kudus itu di mana dasarnya. Karena kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya juga dia Tuhan di dalam perjanjian lama yang merujuk, yang bermuara pada Torah. Masalahnya sudah saya baca 8.445 ayat Torah, tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Orang Yahudi menganggap Roh Kudus makhluk. Kenapa di dalam ajaran Kristen justru menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak diampuni? Dalam ajaran Yahudi, dosa yang tidak diampuni itu adalah menyekutukan Allah, mengadakan ilah lain di hadapanku. Sama dengan Islam. Dosa terbesar itu adalah berbuat kesirikan. Orangnya disebut musyrik. Ini bahasanya jat apa gitu ya. Enggak ini apa, lain dibahas, lain tema, lain apa yang dibahas itu. Harusnya fokus nih, ketuhanan Kristen ini bagaimana sih sebetulnya? Kenapa Roh Kudus Tuhan? Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana Yesus minta disembah? Tuhan Yahudi itu minta disembah. Keluaran 24 nomor 1. Yesus, ada nggak dia minta disembah? Nggak ada, karena dia bukan Tuhan. Dia itu siapa? Matius 21 ayat 11, dia adalah nabi. Mulai main efek-efek yang nggak penting, tanda kegelisahan dan kegalauan hati. Oh ala kadala. Oke, sekarang kami penutup terlebih dahulu. Nanti setelah itu Pak Bomom sama Rudi. Penutupnya berapa menit? 5 menit juga. Oh, 5 menit juga. Ya pakai aja, Ustaz Yusuf sama antum semua nggak apa-apa. Baik. Ya. Terima Pak Bombom, Pak Rudi, terima. Penutup tidak nyebrang ya. Ingat, Tidak penutup nyebrang. tidak menyinggung. Iya. Ya, baik. Iya. Jadi teman-teman semuanya ya, terima kasih ya atas diskusinya malam hari ini ya. Alhamdulillah semua kita sudah menjelaskan gitu ya. Tadi ada sempat ditanyakan dalam ulasan diskusi ya, Allah mendatangkan setan katanya untuk menyesatkan. Ya, tapi ingat ya, saya satu juga menekankan kepada kawan-kawan yang di luar agama Islam ya, bukan cuma untuk Bombom dan Rudi. Allah juga mengutus Nabi Muhammad ya dengan kebenaran. Inna arsalna kabil haq. Nabi Muhammad itu diutus dengan kebenaran. Jadi silahkan kalian pilih di zaman sekarang, apakah kalian mengikuti Nabi Muhammad dengan kebenarannya atau kalian malah mengikuti setan. Ya kayak gitu. Kalau kalian mengikuti setan, silakan kalian mau nyembah listrik, mau nyembah pohon pisang, mau nyembah anak manusia, terserah kalian kayak gitu ya. Itu maksud dari ayat-ayat Al-Quran kami. Silakan kalian untuk mengikuti hawa nafsu kalian ya, sampai kalian puas gitu. Tapi ingat,
hari pembalasan itu ada. Maka dari itu ya bertobatlah, berhenti menyembah anak orang. Jadi seperti itu kan. Nah ya teman-teman semuanya begini ya, saya tidak mau juga menyeberang, tapi saya hanya menjelaskan kepada Anda semuanya ya. Sebenarnya malam ini kita itu berdiskusi dengan konsep ketuhanan gitu ya temanya, tapi sayangnya sudah kesana kemari kan kayak gitu. Bang Nandar tadi kan menanyakan tentang masalah konsep ketuhanan ya kepada kawan-kawan kita yang Kristen. Apakah pernah Nabi Musa menyembah Roh Kudus kan kayak gitu ya, kalian sendiri bisa nilai jawaban dari mereka gitu ya. Terus ketika saya menanyakan ya, Nabi mana yang pernah gitu, yang pernah menyembah Tuhan yang menjadi manusia, ya nggak ada jawabannya juga ya, mungkin entah ketinggalan ya, nanti bisa diputar ulang gitu ya teman-teman. Kita sudah bilang di dalam Al-Quran kita finish masalah konsep ketuhanan ya. Siapapun gurunya, siapapun alirannya, dimanapun alirannya bertempat ya, maka satu umat Islam itu konsep ketuhanannya yaitu tentang masalah Quran surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahu samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang setara dengan dirinya. Seperti itu. Silakan Bang Nandar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Kalau di dalam konsep ketuhanan Islam sangat jelas. Quran surat Toha ayat ke-14. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani, sesungguhnya aku Allah, innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Pak Budeni, beribadah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat li zikri. Sangat jelas tuh konsep ketuhanan itu. Allah adalah satu-satunya Tuhan, the one and only. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, mengatakan ya Rudi, di dalam sebuah hadis yang sahih, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, itu masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali ya orang yang nggak mau. Mahya aba ya Rasulullah, siapa orang yang nggak mau itu ya Rasulullah? Waman atau ani daholal jannah, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Ya, waman asoni, siapa yang tidak taat kepadaku faqad aba, maka merekalah yang menolak. Inilah ciri-ciri orang yang menghormati lawan berbicara adalah menyimak dengan baik, bukan malah tertawa, cekikikan. Apalagi ini kita adalah sedang closing ya, tidak membahas agama orang lain, kita sedang closing dalam agama kita sendiri. Tetapi sikap Anda menunjukkan kedewasaan, tingkat kedewasaan diri Anda. Saya tidak menyinggung agama Anda, ini saya sedang closing nih. Tiba-tiba Anda malah tertawa, kikak-kikik. Inilah ajaran kasih di dalam agama Anda. Coba. Nah, tuh lihat Pak Bom Bom. Pak Bom Bom menyimak baik-baik, tidak ada sepatah kata pun, tidak ada gimmick, tidak ada tingkah pola yang kemudian menyinggung perasaan orang. Ini tuh Pak Bom Bom tuh. Harusnya Rudi Yohanes ini melihat bagaimana sikap Pak Bom Bom. Pak Bom Bom saja mendengar dengan baik, malah Anda ketawa ketiwi. Ya Allah, itu saja. Boleh kiranya Pak Bom Bom, Rudi Yohanes suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Amin. Habis. Oke, lanjut. Saya mau dulu. Oke, lanjut. Coba. Ya sabar Pak Bom Bom. Aku dulu Pak Bom Bom ya. Aku geli mendengar si Nandar, the one and only. Until. Siap. Terima kasih. Iya. Oke, aku dulu Pak Bom Bom. Ya, terima kasih atas kebaikan kalian semua ya. Malam hari ini Nandar sudah menghibur saya sehingga tambah umur saya ya, tambah awet, berkurang ya ketuaannya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung acara ini, baik berupa penontonan dan juga mengasih koin-koin itu ya. Kalau konsep ketuhanan di dalam Kristen itu kawan, Tuhan itu tidak seperti si Nandar dan si Ucup.
Kenapa si Ucup dan si Nandar jelas mengatakan dia nggak bisa punya anak kalau nggak ada istrinya, karena laki-laki nggak bisa melahirkan, ya. Tapi kalau Tuhan orang Kristen bisa dia punya anak. Aku bilang orang Kristen loh. Dari batu ini bisa dikeluarkan anak bagi Abraham, kan begitu ya. Kalau saya harus butuh istri untuk punya anak. Kalau Tuhan orang Kristen tidak butuh. Jadi itulah mungkin kelebihan Tuhan orang Kristen kulihat ya. Kemudian di dalam kekristenan selalu Tuhan mengatakan rancangannya damai sejahtera. Kalau ada rancangan kejahatan itu dari iblis. Ya, iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Maka malaikat terang itu dibilang, ya, iblis yang menyamar itu berada di goa-goa. 2 Petrus 2 ayat keempat. Maka kalau ada orang datang ke goa dan bertemu dengan malaikat, itu adalah iblis yang menyerupai malaikat terang. Makanya ciri-ciri yang disampaikan iblis yang menyamar malaikat terang ini apa? Galatia 1 ayat 8. Dia menyampaikan Injil yang berbeda dengan Injil yang disampaikan oleh para rasul, ya. Kemudian mengenai Bible, ya. Di dalam Bible katanya bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu untuk Injil, ya. Tapi anehnya bisa lah di situ disuruh orang untuk untuk mengkoreksi Bible itu dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Terima kasih. Silakan Pak Pompong. Lairudi, saya mau tambahkan saya sedikit ya Lairudi. Lairudi selalu mengatakan dari dulu zaman purbakala sampai sekarang dalam Kejadian 16 ayat 12, seorang laki-laki lakunya seperti keledai liar. Keledai liar. Makanya firman Tuhan katakan dalam Ayub 11 ayat 11 sampai 12. Nandar kau dengar Ayub ini. Karena ia mengenal penipu. Penipu itu iblis dalam Yohanes 8 ayat 44. Dia bolos, penipu, pemfitnah, Yohanes 8 ayat 44. Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengati-ngatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Minta maaf ya, saya tadi diskusi dengan siapa, saya juga tidak tahu. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 26 ayat 4 sampai 5. Janganlah Erudi, sudah dikatakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dan dia. I don't like, ya. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak, karena mereka dari tadi ketahui padahal mereka pikir bijak, padahal nyanda kote. Karena saya sudah menjelaskan Allah Israel itu roh. Barang siapa menyembah Allah dengan roh dan kebenaran, makanya kita nggak perlu balik kiri, balik kanan, balik atas, balik bawah. Haleluya. Yang setuju mengatakan amin. Haleluya. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, sudah sangat jelas. Mereka bertanya Alkitab, kita menjawab Alkitab. Cuma Nandar nggak mengerti, putar-putar. Saya yakin Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat ke-10, iblis itu diusir. Nyala iblis, pergi daripadaku. Oke, iblis. Orang Kristen disuruh dalam Yakobus 4 ayat 7, nyala iblis, lawanlah iblis, maka iblis itu akan lari. Tidak ada Tuhan menyuruh, iblis pergilah ke sana. Oh no, nggak ada itu. Kita harus disuruh melawan iblis. Tuhan yang benar adalah usir setan, tidak ada mengutus setan-setan. Nggak ada, I'm sorry. Jadi saya berpikir, berarti saya mengingat kepada guru, ada siluman guru, usirlah siluman itu. Makanya bom hari ini yang Rudi Yohanes, sang debater, sang senior, yang mana kami dulu di Facebook, sang debaters dengan sang jakar, ketemu lagi di channel ini, mengatakan apa? Usirlah iblis, iblis diusir. Jangan berteman ya sama jin, karena Imamat 17 ayat 7 adalah jin. Yesaya 34 ayat 14, siapa yang berteman dengan jin? Jin di atas gunung yang, makanya kita begini. Goget. Hari ini kita menang. Goyang. Ikan paus dong. Aduh, kalah. Waduh, gak ada ikan paus. Aduh, Pak Bombom. Iya. Sepakat tuh saya, iblis dibawa di atas gunung tuh, sepakat tuh saya tuh ya. Paham kan Bang Nanda, iblis di atas gunung. Sudah. Habis, Jangan kejar.
Amin. Sudah selesai, oke? Apa saya Teman-teman ya. sepakat dengan Pak Bom Bom. Sudah. Gitu. Nanti lain kali aja. Ya. Udah. Bukan debat. Oke, udah ya. Sebentar dulu, aku mau ngomong sesuatu. Ini bukan debat ini. Kores sama saya menantang Pak Bom Bom diskusi nanti malam, besok malam gimana? Silakan Pak Bom Bom, mau sama siapa? Sama Nanti WA saja. Saya dan Palidara. Sebentar supaya enak. Siap, baik. Nanti saya dan Palidara ya. Bahasanya apa? Nabi Nanti palsu. gampang. Nanti kita di WA saja ya. Siap. Saya punya Natal begini saya punya kegiatan full, oke? Siap. Baik. Nanti kita ini. Makasih ya, Nandar, USPI. Kalau ada kata-kata salah, Sama aku kita juga. cuma berdebat saja ya. Ya, Ini hiburan mohon maaf saja. ya. Makasih ya, Tuhan Yesus memberkati. sampai jumpa. Salam toleransi. Ya, salam. Joget lagi Pak Bom Bom. Joget lagi. Pengen lihat Pak Bom Bom joget lagi. Hiburan dong. Biar Ya, kalian turun. Saya layar Rudi dulu. Kalian turun dulu. Saya layar Rudi dulu. Oke, sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mana cara keluarnya nih? Silakan Pak Bom Bom sama Lairudi keluar aja. Nanti saya juga sama. Ya keluar aja, putuskan. Kalian yang keluar, putuskan aja kalian. Biar saya kan gaptek. Oke, dah aku keluar deh. Saya kan gaptek. Oke, dah aku keluar deh. Yang di pojok kiri tuh, host. Kalah debat, Bom Bom, Rudi. Kalah debat. Landan. Hancur lah. Hancur mereka. Hancur berkeping-keping. Hancur mereka. Hancur Mina. Jadi teman-teman, Gimana Pak Bom Bom? Apa ya biarlah mereka yang jadi sistem menilai ya. Saya heran mereka bertanya Alkitab, kita tunjukkan layar. Yusupe bilang apa alasannya? Karena waktu sedikit. Loh, saya punya waktu sedikit juga, saya bisa tunjukkan Alkitab, kan betul nggak? Mereka disuruh tunjukkan Al-Quran, tidak mau. Mencret, mereka malu. Sorry ya, saya cuma membaca, saya tidak menafsir. Maksud saya biar mereka yang menafsir, jangan kami toh, itu penistaan. Kami suruh baca saja, tapi mereka tidak mau. Kenapa kalian tidak mau baca? Ya, makanya saya tunjukkan tadi, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Saya sudah menunjukkan bahwa Allah itu, Allah Israel itu adalah roh. Tadi saya sudah jelaskan dalam Keluaran 31 ayat 3 dan selanjutnya. Yohanes 4 ayat 22 saya sudah jelaskan. Orang Israel menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Dia tidak perlu ke sana, ke kiri, ke kanan ya. Ke atas bawah nggak perlu, sembah gunung nggak perlu. Sorry dijelaskan, tapi apa yang terjadi? Mereka itu dijelaskan mudeng ya. Makanya firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 12 ayat ketiga, barang siapa mau percaya kepada Allah dan mengerti akan firman Tuhan harus dan mengaku Yesus adalah Tuhan, dia harus ada kuasa Roh Kudus. Jadi maklumlah, oke?